No, you're mine, motherfucker. Goodbye, sir. Hai semua, kembali lagi bersama saya di channel Airin Chan. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Day of the Dead Bloodline yang rilis pada tahun 2018. Baik, siapapun Anda dan dimanapun Anda berada, saya doakan semoga sehat selalu ya. And I am Airin Chan. Diawali dengan memperlihatkan suatu kota sedang dilanda kekacauan, di mana seorang wanita menyaksikan para zombie dengan beringas menyerang para penduduk kota. Kemudian, wanita itu dikejar-kejar oleh salah satu zombie di sana dan 4 jam sebelum wabah terjadi, beberapa calon dokter sedang belajar mempelajari mayat yang mati secara misterius. Dr. Biman yang merupakan sang pembimbing mereka pun memberi mereka pertanyaan mengenai penyebab kematian orang tersebut. Murid bernama Zoe pun memeriksa mulut si mayat dan mengatakan bahwa itu adalah influenza, yang kemudian dilanjutkan oleh Dr. Biman dengan menjelaskan bahwa orang tersebut menderita penyakit influenza tipe H1N1 yang menyebabkan rusaknya kantung udara sehingga kantung tersebut tak bisa menyediakan oksigen. Setelah mereka meninggalkan ruangan, Abi mengajak Zoe untuk ikut ke pesta, namun Zoe lebih memilih menyelesaikan tes di labnya terlebih dahulu. Tak lama kemudian, datanglah Dr. Biman yang seperti biasa menyuruh Zoe untuk mengambil sampel darah mingguan dari seorang pria yang katanya antibodi dalam darahnya itu 100 kali di tingkat normal. Pria yang dimaksud adalah Max. Pria ini menaruh suka kepada Zoe dan kerap kali mengungkapkan perasaannya itu. Namun Zoe menolaknya dan hanya menganggap Max ini orang aneh, karena pada dasarnya tingkah Max memang aneh. Setelah Zoe selesai mengambil sampel darah pada lengan kiri Max, kemudian Zoe meminta Max untuk lengan satunya lagi. Maka terlihat di lengan kanannya itu, Max sengaja mengukir nama Zoe untuk ia tunjukkan. Namun hal itu membuat Zoe merasa muak karena dianggapnya sudah kelewatan. Kemudian datanglah Abi membela Zoe dan mengusir Max, hingga akhirnya Max pergi dan Abi pun membawa Zoe ke tempat pesta. Tiba di sana, datanglah Peter yang meminta bantuan untuk mengambilkan 2 tong berisi bir yang ia simpan di kamar mayat, dan Zoe pun bersedia membantunya. Sesampainya di kamar mayat tersebut, Peter malah lebih dulu kembali ke tempat pesta dengan membawa 1 tong dan meninggalkan Zoe sendirian di tempat itu. Tak lama muncullah Max yang memanfaatkan situasi tersebut dan berniat memperkosa Zoe di sana. Namun tiba-tiba, mayat gendut tadi terbangun dan menggigit Max, sehingga lubang belut Zoe selamat dari tusukan burung Max yang tak seberapa besar itu. Zoe pun segera lari menuju tempat pesta dan menyuruh orang-orang di sana untuk segera keluar dari tempat tersebut. Namun, orang-orang itu tak menggubris hingga akhirnya Dr. Biman yang sudah menjadi zombie pun menggigit salah satu muridnya sendiri. Kemudian disusul zombie yang sebelumnya menggigit Max muncul dari belakang Peter dan menggigitnya juga. Terlihat Zoe menaiki jendela yang ada di sana untuk menyelamatkan diri, dan saat akan menolong Abi, namun Abi keburu tergigit hingga akhirnya Abi pun berubah menjadi zombie. 5 tahun berlalu. Mereka yang berhasil selamat dari serangan para zombie pun kini tinggal di sebuah bunker yang merupakan pangkalan militer yang sebagiannya dijadikan kamp pengungsian untuk warga sipil. Sampai di sini kita sudah paham bahwa wanita yang dikejar-kejar zombie di awal tadi itu adalah Zoe, salah satu orang yang selamat dari serangan zombie pada malam itu. Dalam bunker ini, Zoe menghabiskan waktunya untuk mencari vaksin dengan berambisi memulihkan keadaan dunia yang dimana umat manusia hampir 90% telah menjadi pararoders atau mayat hidup. Saat sedang melakukan rutinitasnya mencari antivirus dengan ditemani Alice, datanglah wanita yang melaporkan bahwa anaknya yang bernama Lily demam tinggi dan obat yang diberikan Zoe itu tak bereaksi apa-apa. Kemudian Zoe memeriksanya dan menyuruhnya untuk beristirahat. Zoe mendatangi rapat para tentara militer yang dipimpin oleh pria bernama Miguel dan mengatakan kepadanya bahwa antibiotik yang diberikan kepada Lily itu tidaklah manjur. Zoe yakin
bahwa penyakit yang diderita Lily itu adalah bakteri radang paru-paru yang sangat menular, sedangkan dirinya tak punya antibiotik yang cocok untuk mengobati penyakit tersebut. Maka Zoe meminta Miguel dan pasukannya untuk mencari antibiotik yang tepat di rumah sakit sewaktu Zoe bekerja dulu. Setelah sedikit perdebatan antara Zoe dengan Miguel, akhirnya Miguel menyetujui keinginan Zoe dan menunjuk Baka adiknya sendiri untuk memimpin perjalanan mereka yang akan dilaksanakan pada besok pagi. Keesokan harinya, mereka pun mulai melakukan perjalanan yang sangat berbahaya demi sebuah misi mendapatkan antibiotik untuk mengobati penyakitnya Lily. Belum separuh dari pemberangkatan, mobil mereka pun mogok di tengah-tengah hutan, hingga mereka pun harus keluar dari mobil untuk berjaga-jaga selagi Lucy memperbaiki mobil tersebut. Saat malam tiba, mereka pun mendengar suara sekawanan zombie yang semakin mendekat. Namun untungnya Lucy dengan tepat waktu memperbaiki mobil tersebut hingga mereka semua selamat dari para zombie-zombie itu. Sampailah mereka di lokasi yang dimaksud dan segera masuk untuk mencari antibiotik yang dikatakan Zoe. Tak butuh waktu lama, mereka pun berhasil membawa antibiotik tersebut dan segera keluar dari sana. Ketika semuanya bergegas untuk kembali ke mobil, Zoe memutuskan masuk ke ruang kerja di mana ia dulu melakukan penelitian di tempat itu, lalu mengambil beberapa foto serta obat-obatan yang ada di sana. Namun tanpa ia sadari, ada zombie yang mengintip di celah pintu, lalu menampakkan dirinya yang membuat Zoe lari ketakutan hingga meninggalkan sebuah kain. Zombie itu pun mengendus aroma bau Zoe pada kain tersebut, sementara zombie-zombie lain pun mulai berdatangan, menghampiri para pasukan dan akhirnya menewaskan Frank. Segeralah mereka pergi dari lokasi tersebut dengan terpaksa meninggalkan Frank di sana. Tiba di area bunker, Miguel sedikit menegur Baka karena terlambat. Sementara zombie yang mengendus kain milik Zoe tadi ternyata mengikuti mereka dengan menumpang di bawah mobil yang mereka tumpangi. Beralih ke Ellie yang kecewa terhadap Zoe akibat idenya yang menyebabkan Frank tewas. Saat bunker akan ditutup, zombie yang berusaha mengikuti Zoe pun masuk ke dalam bunker, lantas bersembunyi ke dalam sebuah saluran udara dan kekareapan guna memantau Zoe dari dalam sana. Lalu zombie tersebut terlihat cemburu saat mendapati Zoe memberikan Baka sebuah ciuman. Frustasi setelah apa yang dilihatnya, zombie tersebut melampiaskan kemarahannya dengan membunuh Steve. Tak lama kemudian, Wendy mendapati Steve suaminya yang sudah tewas dengan kepala hancur. Sontak Wendy pun berlari yang akhirnya tertangkap oleh zombie yang telah membunuh suaminya itu. Lalu zombie tersebut menyeretnya ke suatu kamar dan membunuh Wendy di sana. Setelah muak memandangi Zoe dengan cara sembunyi-sembunyi, akhirnya zombie itu pun menampakkan diri kepada Zoe. Zoe yang ketakutan pun lari dan langsung dikejar hingga terpojok. Kemudian zombie tersebut menunjukkan ukiran nama Zoe pada lengan kanannya itu, yang berarti zombie itu adalah Max. Saat akan melakukan sesuatu terhadap Zoe, datanglah Baka, Alphonse, dan Lucy yang langsung menembaki zombie tersebut. Namun Zoe melarang mereka dan ingin menangkap zombie itu hidup-hidup untuk terobosan antivirusnya. Maka dari itu, Baka menangkap zombie tersebut menggunakan jaring lalu mengikatnya. Alasan Zoe menangkap Max untuk terobosan antivirusnya adalah, seperti yang kita tahu, Dr. Beeman sempat mengatakan bahwa sampel darah Max memiliki antibodi 100 kali di tingkat normal, maka ingatannya pun masih murni, tak terpengaruh sekalipun dirinya menjadi zombie. Dan Zoe mengatakan pula hal itu kepada Miguel dan membuktikannya dengan cara menyodorkan lengannya sendiri kepada Max. Dan terbukti Max masih ingat siapa dirinya dan enggan menggigit Zoe. Hingga akhirnya Miguel pun mengizinkan Zoe untuk melakukan uji coba terhadap pembuatan vaksinnya itu. Namun dengan syarat Max harus tetap terikat, dan jika ada masalah Miguel memerintahkan untuk membunuhnya. Singkat cerita, Zoe mendekati Max yang terikat dan membiarkan Max menjilati pipinya itu guna pengalihan sewaktu Zoe mengambil sampel darah Max untuk pembuatan vaksinnya, dan tindakannya pun berhasil. Saat Baka datang menemuinya,
Zoe berkata dirinya membutuhkan sampel virus dari zombie yang masih hidup dan ingin membawanya untuk diuji. Mendengar hal itu, Baka sempat menolak karena hal itu sangat beresiko. Meski pada akhirnya, Baka pun menuruti permintaannya itu dan akan dilakukan pada malam itu juga. Tanpa sepengetahuan Miguel, mereka pun segera menuju gerbang pagar untuk menangkap beberapa zombie dan mengambil sampel virus dari zombie-zombie tersebut. Setelah mendapatkan sampel virus dari 2 zombie yang berhasil mereka lumpuhkan, zombie-zombie yang berada di luar gerbang pagar pun mencoba menerobos masuk, hingga mereka yang menahan gerbang pun kewalahan dan segera menghindar. Lalu zombie-zombie itu pun masuk hingga akhirnya menewaskan salah satu pasukan dan menggigit lengan Alice. Di sisi lain terlihat Miguel mendatangi tempat penelitian dan mendapati lengan Max yang bertuliskan nama Zoe. Dia mengira Max adalah kekasih dari Zoe. Tak lama kemudian, seorang melaporkan bahwa terjadi sesuatu di luar. Lantas Miguel pun segera keluar dan melihat banyak zombie yang masuk ke area bunker. Miguel tampak marah atas apa yang mereka lakukan dan langsung menatap lengan Alice yang sudah terkena gigitan. Tak mau ambil resiko, Miguel pun menembak mati Alice di bagian kepala saat itu juga. Zoe yang melihat hal itu pun tak terima dan mengata-ngatai tindakan Miguel, hingga Miguel yang merasa berkuasa pun menodongkan pistolnya kepada Zoe. Namun Baka meminta Miguel untuk menurunkan pistolnya tersebut. Miguel akhirnya pergi dengan Baka yang mengikutinya. Sampai di ruangan, Baka sedikit menegur tindakan Miguel yang menodongkan pistolnya tadi kepada Zoe. Namun Miguel menegaskan dengan maksud kalau Baka telah dibodohinya dan alasan Zoe membiarkan Max tetap hidup adalah karena Max kekasihnya. Mendengar hal itu, Baka langsung menemui Zoe dan menanyakan tentang hubungannya dengan Max. Maka di sini Zoe menjelaskan yang sebenarnya bahwa dulu Max adalah psikopat yang berusaha memperkosanya dan mengambil apa yang ia inginkan darinya. Selesai berbicara dengan Baka, Zoe kembali ke ruang penelitian. Lalu ia didatangi Lucy dan Alphonse yang membawakannya minuman. Terlihat Lucy mendekati Max dan mengejeknya. Namun karena terlalu dekat, Max mencekik dan menjedotkan kepala Lucy ke sebuah tembok. Melihat hal itu, Alphonse mencoba melepaskan Lucy dari cengkeraman Max. Namun tanpa Alphonse sadari, Max berhasil mengambil kunci darinya, lalu ia sembunyikan ke dalam sakunya. Saat Zoe sedang fokus akan pembuatan vaksin, tak diduga Max sudah terlepas dan langsung mencekik Zoe. Namun Zoe berhasil lolos dengan cara mencipratan air keras ke wajah Max. Zoe segera lari hingga bertemu Baka, Alphonse, dan Lucy, lantas memberitahukan mereka bahwa Max terlepas. Mereka pun segera menuju ruang penelitian, namun sayangnya Max sudah menghilang dari ruangan tersebut. Maka alarm pun dinyalakan. Di sisi lain terlihat Lily sedang dikejar-kejar oleh Wendy ibunya yang ternyata sudah menjadi zombie. Ketika Lily terpojok, Max muncul dan langsung membunuh Wendy dan membawa Lily pergi. Saat Zoe sedang mencari-cari Lily, Zoe mendapati Lily sedang disandera oleh Max. Kemudian Max berkata kepada Zoe bahwa tujuan dirinya datang ke tempat itu hanya untuk Zoe. Namun Zoe menggertak untuk bunuh diri dengan maksud agar Max melepaskan Lily. Akan tetapi, Max membalikan keadaan dengan gertakan seperti akan membunuh Lily. Dengan begitu, Zoe mengalah dan Max langsung membawa Zoe keluar dari bunker. Akibat gerbang yang dibukanya, para zombie yang tak terhitung jumlahnya pun mulai masuk dan menyerang. Terlihat zombie muncul dari arah belakang Lily hingga Lily pun lari ketakutan. Dan Max tertembak sehingga Zoe terlepas dan langsung mengejar Lily yang mencoba lari ke area luar. Disusul Max yang juga mencoba mengejar Zoe. Sementara para tentara berjibaku menghalau dengan menembaki zombie-zombie tersebut. Namun zombie-zombie itu berhasil menewaskan beberapa pasukan di sana. Hingga Lucy yang terkena gigitan pun harus tewas ditembak mati Alphonse di bagian kepala. Saat Miguel menutup gerbang, Baka berkata kepada Miguel bahwa Zoe masih di luar. Namun Miguel tak mempedulikan dan malah menodongkan pistolnya, yang mana hal itu membuat mereka berdua tak menyadari jika ada zombie yang tiba-tiba menyerang mereka, yang dua diantaranya mengkoyak isi perut Miguel hingga tewas. Baka yang selamat pun langsung menembaki zombie-zombie tersebut dan berniat menyusul Zoe. Namun salah satu zombie muncul dari arah belakang dan menggigit bahunya.
Di sisi lain terlihat Zoe berhasil mengejar Lily lalu mengajaknya bersembunyi. Tak lama kemudian, datanglah Max yang dengar-dengar mencari dua wanita tersebut, namun hanya menemukan sebuah baju. Saat Max sedang mencium aroma bau kelek dari baju tersebut, Zoe keluar dari dalam pasir dan menusuk Max hingga isi perutnya keluar. Habis itu, Zoe memenggal kepalanya hingga terlepas. No, you're mine, motherfucker. Sementara Baka yang terkena gigitan pun mencoba untuk bunuh diri, namun beruntung Zoe masih sempat melarangnya dan meyakinkan Baka bahwa vaksin yang ia buat masih bisa menghentikan virus tersebut. Lalu vaksin pun disuntikan ke lengan Baka, yang mana Baka menjadi manusia pertama atas uji coba vaksin tersebut. Dan hasil kerja keras Zoe yang telah mengorbankan banyak waktu dan kehilangan beberapa rekan-rekannya demi menciptakan vaksin tersebut, ternyata semuanya itu tidaklah sia-sia, karena terbukti dengan vaksin yang Zoe buat itu Baka bisa pulih kembali. And that it's okay for us to let our guard down now. Film pun selesai. Sebelum video ini berakhir, saya ingatkan untuk tidak terlalu berlebihan dalam berambisi, karena yang demikian itu akan memaksa kita untuk mewujudkannya meski harus mengorbankan segalanya. Thank you.